Sajian spesial penuh makna dan menyejukkan hati. Berpikirlah kalian tentang apa-apa yang diciptakan oleh Allah. Mengulas berbagai kejadian dari sudut pandang Islami. Semestinya kasus seperti ini tidak terjadi apabila adab-adab bertetangga dalam Islam kita terapkan. Bersama Ustadz Dasat Latif dan Ustadz Fikri Haikal MZ. Hikmah di balik kisah. Setiap hari jam 5 pagi. Baik, kembali lagi di TOP. Tokoh, opini, dan peristiwa. Di tempat sini tuh kan kita bisa menghadirkan seorang tokoh, Benar. bisa mendengarkan opini, dan bisa mengetahui berbagai macam peristiwa. Setuju. Jadi dari awal segmen tadi sampai sekarang tuh kita banyak banget yang dibahas ya, hal-hal yang viral ya. Benar. Begitupun sama yang akan kita undang berikutnya. Buat saya ini adalah sosok ibu yang luar biasa. Makanya kalau kita berbicara tentang ibu, untuk mengurus seorang anak perlu perjuangan. Apalagi anak-anaknya memiliki kebutuhan khusus. Betul. Dan dari ibu ini kita bisa belajar bagaimana menjadi orang yang tulus untuk selalu memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Nih, saya punya tayangannya nih. Kita lihat ya, ini dia. Menjadi ibu adalah sebuah anugerah terindah bagi wanita, termasuk aku. Namun, ada tanggung jawab yang sangat besar di dalamnya. Dibutuhkan kesabaran dan kekuatan dalam membesarkan dan mendidik mereka. Terlebih jika melihat buah hati seperti anak-anakku. Aku memiliki 3 buah hati dari pernikahanku dengan Mas Rian. Anak pertamaku, Soji, berumur 8 tahun. Ray berumur 6 tahun. Dan yang bungsu, Aisyah, yang berumur 4 tahun. Namun, anak-anakku ini berbeda. Kehadiran mereka yang membutuhkan perhatian khusus awalnya memang membuat aku menyangkal keadaan saat itu. Tapi dengan motivasi dari suami dan juga keluarga besar, akhirnya membuatku tak kenal lelah dalam menjalani fase tumbuh kembang mereka. Harapanku hanyalah ingin melihat mereka bertumbuh menjadi pribadi mandiri yang berkarakter, percaya diri, takut akan Tuhan, dan bermanfaat bagi sesama. Anak-anakku, terima kasih sudah membuat Bunda belajar banyak hal. Doa Bunda selalu menyertai perjalanan kalian. I love you. Baik, perjuangannya akhirnya membuahkan hasil. Kita bisa belajar bagaimana perjuangan beliau dalam membesarkan anak-anaknya yang berkebutuhan khusus. Ini dia, kita sambut tamu spesial kita, Ibu Kartika Nugmalia. Ya, ini dia Ibu Kartika Nugmalia. Boleh dipanggil Ayah aja nggak? Ayah. Oh, Ayah, panggilannya Ayah. Iya, panggilannya Ayah. Oh, iya. Ayah naon eta? Ada Bu Kartika orang mana, Bu? Saya orang Jogja. Oh, Mbak Ayah dari orang Jogja. Jogja. Berarti anak-anak tuh ada 3 ya di rumah ya? Iya, ada 3. Siapa aja Mbak Ayah namanya? Anak pertama namanya Soji. Soji. Mau 9 tahun besok Februari. Oke, kalau boleh tahu apa yang dialami sama Soji? Soji itu dia punya ADD, Attention Deficit Disorder. Jadi kayak gangguan konsentrasi. Kemudian dia ada dispraksia. Jadi kalau mungkin di sini saya panggilnya siapa? Teman-teman ya? Iya. Yang masih teman-teman. seumuran ya, teman-teman. Iya. Iya, satu angkatan gitu. Jadi kalau mungkin teman-teman yang tahu anak ADD itu cirinya mereka susah berkonsentrasi, jadi mudah terganggu, gampang gelisah. Kemudian kalau kalau mengerjakan sesuatu tuh jarang tuntas. Jadi kita mesti ngebimbing. Kalau anak lain misal dikasih tahu ya, oke, sekarang mau ke sekolah gitu ya, udah mereka langsung misalnya mandi, kemudian makan gitu, udah gampang aja. Kalau saya misalnya Suji sekolah, dah nanti saya masuk ke tempat tidur lagi, dia masih di tempat tidur, so mandi so gitu, baru dia mandi.
mandi cara detil. Oh ini habis ini apa, habis ini apa. Itu yang ADD. Ya, kemudian yang kedua namanya Ray. Itu sekarang 7 tahun, baru ulang tahun kemarin tanggal 8 Desember. Itu hiperaktif gitu. Jadi dia tidak pernah bisa duduk diam. Jadi sukanya kemana-mana gitu kan, sering hilang, kemudian sering nabrak benda gitu. Semuanya pengen dipegang. Saya datang aja ke studio kayak gini ada hal-hal baru kayak kamera atau apa gitu. Oh, dia penasaran. Rasa ingin tahunya sangat besar. Rasa ingin tahunya sangat besar. Kadang-kadang ya kalau misalnya apa kita kewalahan ya pernah hilang di mall. Oh. Iya gitu. Untungnya ada kamera CCTV kan, jadi kita tahu dia di mana gitu. Nggak Berarti kebayang aja kalau nggak di mall kan. Iya, berarti kalau Ray itu harus diawasin banget ya? Iya. Oke. Iya. Karena kan tadi Bu bilangnya hilang berkali-kali, itu maksudnya di mana aja dan gimana pas ketemunya gimana? Jadi kalau waktu itu yang sama kita sih di mall. Kalau yang kan dia juga udah sekolah, sekolah tuh kan sering ada jalan-jalan keluar gitu. Pasti sama gurunya tuh dia dipegang terus sepanjang Karena khawatir. Nanti tahu-tahu loh kok nggak ada anaknya kemana? Oh ternyata lagi asik ngeliatin apa patung atau apa seperti Oke, itu. kalau si bungsu siapa namanya Mbak? Aisyah. Oke, Aisyah. Aisyah itu sekarang sudah 4 tahun. Apa yang dialami sama Aisyah? Aisyah itu sebenarnya dia dari lahir dia udah bermasalah. Dia kan lahirnya nggak langsung menangis, jadi kayak ada entah sesak nafas selama proses persalinan atau dia ada menelan ketuban. Seperti itu biasa terjadi gitu dan efeknya mempengaruhi kondisi otaknya. Jadi kita sebut sih gampangnya cedera otak. Namanya encephalomalacia lobus parietal bilateral. Itu ada pelonakan di jaringan otak yang mempengaruhi sensori dan motoriknya dia. Oh gitu. Kalau terapi-terapi ada yang dilaksanakan Mbak? Kalau terapi sampai sekarang yang masih tuh kalau yang masih terapi di luar, misalnya di rumah sakit Aisyah ada fisioterapi, kita ke rumah sakit 2 minggu sekali, terus datengin juga terapis ke rumah. Jadi di rumah kita tuh bikin ruangan buat terapinya dia, disediain gitu kayak standing, kemudian alat-alat yang dia pakai terapi itu kita usahakan untuk ada gitu. Jadi karena yang namanya terapi itu kan kayak latihan, misalnya kayak orang latihan balet gitu, itu yang harus sering-sering setiap hari. Sekali dia skip badannya kaku lagi. Jadi untuk mencegah badannya Aisyah kaku itu memang harus setiap hari dia dilatih. Sering bergerak gitu. Sudah bisa berdiri, berjalan? Belum. Oh belum Mbak. Jadi sampai sekarang usia Aisyah 4 tahun tuh masih kayak anak 2 bulan. Dia masih tidur, masih minum pakai selang. Mungkin ada tadi fotonya ya, dia masih minum pakai selang. Untuk duduk itu masih harus kanan kiri disangga sama bantal supaya dia bisa tegak. Kalau enggak dia miring, jatuh gitu. Yang kadang yang bikin drop lagi kalau sudah maju, sudah bisa mungkin menelannya sudah mulai teksturnya baik, kemudian kejang hilang lagi. Terus mulai dari awal lagi? Iya. Oh. Kejang hilang lagi. Misal dia udah bisa udah bisa gini sih ongkok itu ya, nahan pakai tangan gitu. Kejang hebat gitu dia hilang lagi. Jadi kita melatih lagi dari awal. Iya, itu yang bikin kadang yang capeknya tuh di situ, bukan saat menerima diagnosa pertama kali, tapi saat anak ini udah punya kemajuan terus hilang, kemajuan terus hilang gitu. Itu yang kadang-kadang bikin saya sama suami bilang kok gini banget sih gitu ya, pasti sedih ya. Tapi ya mungkin itu jalannya Allah, cari yang kasih yang terbaik tuh dengan cara itu gitu. Insya Allah ladang pahalanya kita di situ nyarinya. Itu yang bikin kuat lagi. Luar biasa. Dari Mbak Aya kita bisa belajar tentang perjuangan yang tidak akan pernah menjadi sia-sia. Bersyukur atas keadaan dan yang pastinya memiliki seorang ibu yang pantang menyerah untuk memberikan yang terbaik untuk keluarga akan menjadi hal yang sangat membanggakan untuk anak-anaknya. Mbak Aya, ini ada yang mau ngasih sebuah persembahan buat Mbak Aya. Iya. Mau tahu? Penasaran ya? Nih kita lihat ya. Ini dia. Bunda, terima kasih menjaga kami. Bunda, kami sayang Bunda. Terima kasih Bunda.
Baik. Mbak Aya tahu ya itu anak-anak ya dengan suami tercinta yang benar-benar sudah sangat ikhlas, penuh cinta, membesarkan anak-anak sampai sekarang. Kangen. Kangen ya Mbak Aya? Iya, baru tinggal sehari tapi udah kangen. Kalau segitu pribadinya gimana sih Mbak? Seru? Dia seru, dia senang senyum. Dia dikenal di sekolah itu anak yang paling senang senyum. Jadi udah senyum guru-guru banget ya? guru-guru tuh kalau ketemu Soji tuh Soji gitu langsung deh dia senyum itu yang dikangenin. Kayak kemarin sempet sakit sampai masuk picu sebulanan lah ya, 10 hari pulang masuk lagi gitu. Itu guru-gurunya yang sedih gitu. Kangen senyumnya Soji. Akhirnya dia bisa senyum, guru-gurunya udah seneng lagi, Mas. Udah masuk sekolah sih, alhamdulillah. Kalau Ken gimana pribadinya? Kalau Ray, Ray. kalau Ray itu dia ceria, dia yang selalu menghidupkan suasana. Jadi kalau kalau lagi sepi atau dia ngapain gitu? Tahu dia pokoknya Ketawa bikin yang keseruan deh, bikin keseruan gitu. Entahlah dia main beatbox gitu, pak. Kalau nggak, kalau nggak dia pukul-pukulin meja. Pokoknya bikin suara lah, pokoknya yang bikin heboh-heboh, bikin happy itu dia gitu. Iya. Kalau yang paling lovable tuh Aisyah. Pokoknya kalau pulang dari manapun saya gitu udah langsung pengennya peluk Aisyah aja gitu. Boneka saya di rumah itu. Mbak Aya, mungkin di luar sana banyak yang mengalami seperti Mbak Aya atau kadang merasa belum sekuat Mbak Aya. Apa sih yang mau Mbak Aya share untuk ibu-ibu di luar sana yang juga harus membesarkan anak-anak spesialnya? Buat teman-teman perjuangan yang sama-sama punya anak istimewa, punya titipan anak surga, semangat yang jelas karena apapun yang kita lakukan saat ini ya itulah ladang pahalanya kita. Insya Allah itu adalah yang terbaik gitu. Jangan pernah menyesal karena ini adalah justru ini adalah rezeki. Kemudian yang kedua, carilah grup support, carilah teman-teman yang juga memiliki anak-anak yang sama seperti anak-anak kita. Misalnya kayak adik-adik ada cerebral palsy gitu kan, yang West syndrome seperti itu. Carilah komunitas-komunitas yang bisa saling support, saling memberi semangat gitu. Terus yang ketiga, ini untuk suami-suaminya gitu. Tolonglah ya gitu, kasih support lebih untuk istri gitu. Hanya dengan udah capek ya aku pijitin, itu pasti istrinya udah seneng banget. Oh, ini buku yang Mbak Aya punya. Oh iya, ini buku apa ini nih, boleh dibagikan ya satu ya. boleh. Kebetulan saya sama teman-teman masing-masing punya anak istimewa juga, beda-beda diagnosanya, makanya jadi buku ini lengkap banget. Dan kami harap waktu membuat buku ini supaya ini bisa jadi suntikan semangat juga buat ibu-ibu yang mengalami hal yang sama. Ternyata aku tuh ada temannya ya, oh ternyata aku tidak sendiri gitu, oh ternyata ada juga yang mengalami sama sepertiku dan dia bisa survive gitu. Kita berharap buku ini bisa apa ya, yaitu menjadikan semangat baru gitu, nge-charge gitu. Iya, karena ini judul bukunya juga Cinta Tanpa Syarat. Terima kasih juga ya buat penonton di studio, luar biasa. Semoga banyak hal yang bisa kita ambil dari episode kita hari ini. Banyak sekali orang-orang hebat, orang-orang kreatif, orang-orang yang sangat menginspirasi. Mulai dari tadi segmen pertama sampai sekarang ya. Betul sekali. Dan nanti kita akan kembali lagi tentunya dengan berbagai macam tokoh, opini dan juga peristiwa lainnya. Makanya nanti kita akan ketemu lagi di TOP. Tokoh, opini, dan peristiwa. Sampai jumpa. Khawatir rambut rontok tiap disisir setelah keramas? Atasi rambut rontok dengan Dove. Baru, Dove perawatan rambut rontok dengan Nutri Serum yang mengunci rambut di akarnya dan